Ya, tadi yang pertama terkait, yang terakhir itu terkait dengan sarung tangan ya. Yang dia pertegas bahwa dia tidak melihat Pak FS itu menggunakan sarung tangan. Itu yang pertama. Yang kedua kaitannya dengan dialog dia di lantai 3 dengan Pak FS yang dia minta di backup. Dan ketika dia akan si Joshua ini melawan, apa Anda berani menembak atau tidak? Nah, kemudian kan Ricky menyatakan bahwa dia tidak siap secara mental ya. Nah, hal itu aja yang ditegaskan tadi terkait dengan keterangan dia. Nah, hubungannya dengan Kuatmaruf, kami juga sudah konfirmasi 3 hal. Yang pertama, dialog dia ketika diajak ke Jakarta dari Magelang, yang dia sampaikan oleh Ricky, dia yang mengajak atas permintaan Ibu PC supaya Kuat dan Ricky mengantar Ibu ke Jakarta. Kemudian yang kedua, informasi terkait pembicaraan di lantai 3 itu kita sudah konfirmasi ke Ricky bahwa dia tidak pernah menyampaikan ke Kuat bahwa ada pembicaraan dia dengan Pak FS di lantai 3. Nah, yang ketiga kaitannya dengan tas dengan pisau yang dibawa oleh pihak Kuatmaruf, itu sama sekali pihak Ricky tidak pernah melihat itu tas dan pisau. Nah, itu aja yang kita pertegas tadi dalam persidangan. Mungkin selanjutnya kita informasi dari kesaksian selanjutnya. Saat ini kan Kuat lagi diperiksa nih kaitannya dengan apa yang dialami, dirasakan, dan dilihat dalam peristiwa. Jadi setelah inilah baru kita pertegas lagi ada hal lain yang mungkin yang baru atau gimana. Tapi Bang, sejak pagi kita juga sudah mendengar keterangan dari RR ya. Ya. Apakah memang keterangan dari RR kurang lebih akan sama dengan yang disampaikan oleh Kuatmaruf nantinya? Salah satunya soal RR ini tidak melihat Verdi Sambo menembak Joshua dan melihatnya cuma Verdi Sambo tembak dinding ya. Apakah itu sama Bang atau gimana? Sejauh ini yang kita konfirmasi juga dengan pihak Kuatmaruf, dia juga tidak melihat Pak Verdi ini menembak Joshua. Dia hanya melihat Pak FS ini menembak ke dinding sampai saat ini ya. Nah, mungkin nanti dalam perkembangan di persidangan keterangan yang diberikan kita lihatlah apakah dia berubah atau tidak. Tapi selama kami berkonsultasi mendampingi, dia memang tidak pernah melihat Pak FS ini menembak si Joshua. Seperti itu keterangan. Soal harta-harta juga yang terakhir disebut ada uang yang diberikan ya kepada RR dan KM 500 juta. Ya. Pak, Kuatmaruf juga nerima? Iya, Kuatmaruf juga menyampaikan bahwa sempat ditawarkan, diberitahukan bahwa ini jatahnya 500, dia RR 500 dan Eliezer 1 miliar, tapi kan tidak diberikan. Dan dia juga tidak lihat apakah itu duit isinya amplop atau tidak, amplop ini bersih atau tidak, karena setelah itu kan diambil. Dia sama sekali tidak pernah melihat itu, cuma disampaikan oleh Pak FS bahwa ini karena kalau sudah bisa membantu melindungi ibu, akan berikan si Kuat 500, RR 500, Eliezer 1 miliar. Bahasanya kalimat itu keluar gitu. Dan mereka bertiga mendengar. Seperti itu aja, ya. Tapi amplopnya nggak diterima ya Bang? Enggak. Dia juga tidak, diambil oleh Pak FS kembali. Tidak diberikan, tidak diterima. Ya. Kalau ada keterangan saudara RR itu tidak tahu kalau ada penembakan ya. Itu bagaimana Pak? Iya, RR sampai sekarang dari keterangan tadi dia sama sekali juga tidak tahu akan langsung terjadi penembakan di duren 3. Dia pikirnya akan dikonfirmasi dulu, akan ditanya dulu si Joshua misalnya, dan dia juga tidak tahu kapan akan kejadiannya. Apakah dipanggil ke Saguling kah ataukah di duren 3 atau di mana? Karena Pak FS pada saat meminta di backup tidak menunjukkan tempat. Dia hanya meminta supaya di backup kalau misalnya si Joshua melawan. Dan kalau itu terjadi, kau berani menembak atau tidak. Cuma dia tidak sampaikan kapan, kemudian peristiwanya di mana tempat kejadiannya, itu tidak disampaikan secara detail. Sehingga si Ricky menyampaikan bahwa dia menolak karena secara mental dia tidak kuat kan itu. Hal seperti itu dijelaskan tadi di persidangan.